tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Uhaikum tahiyatan islamiyatan, nuhlilu tahiyatan fil alamin, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan mahabbah wa rahmah, fatahiyatul islam hiyassalam, fassalamu salamun ala maraddas salam, salamun ala nadullukum bissalam, sallassalam wasi'us salam, fahadi dunya min ghairis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa faddalallahu bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal ma'a minas sama' ilal ardi fa ahya bil arda ba'da mautiha. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa nikmat di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku, kaifa halukunna yang insya Allah calon penghuni surga, masih semangat puasanya? Kalau saya lihat wajah-wajah di hadapan saya ini bukan wajah lemas karena lapar, tetapi wajah bercahaya karena terlalu banyak berwudu dan rindu pahala. Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya Nailana Kanza Azhara akan menyampaikan pidato dengan judul Tips Meraih Ramadan Berkualitas dengan Menjadi Santri Smart di Bulan Ramadan. Mengawali pidato singkat ini, marilah kita renungkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas tujuannya jelas, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi sahabatku, gelar takwa itu tidak gratis, membutuhkan perjuangan untuk meraihnya. Apalagi kita tahu bahwa Ramadan di pesantren itu tantangannya sungguh luar biasa. Saat orang di luar sana bisa tidur nyenyak setelah sahur, kita sudah harus antre kamar mandi dan bersiap mengaji. Saat orang lain asik jajan takjil di pinggir jalan, kita duduk rapi menunggu azan maghrib di masjid. Betul apa betul? Tapi ingat, Ramadan di pesantren itu ibarat supersell dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena diskon dosanya 100%, bonus pahalanya berlipat ganda. Pertanyaannya, kita mau jadi santri pemburu diskon yang serius atau cuma mau jadi penonton
yang akhirnya hanya dapat lapar dan haus saja. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, supaya Ramadan kita berkualitas dan penuh berkah, maka hendaknya kita sebagai santri menerapkan rumus SMART berikut ini. Yang pertama, siapkan target. Jangan jalani Ramadan seperti air mengalir. Karena biasanya air mengalir itu ke bawah, sedangkan santri harus naik kelas. Targetkan, Ramadan ini saya harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Targetkan juga, saya tidak boleh bolos sholat berjamaah. Tanpa target, ibadah yang kita jalani akan menjadi rutinitas yang hambar. Yang kedua, manajemen waktu. Ramadan itu hanya 30 hari loh, tidak 30 tahun. Oleh karenanya, kita tidak boleh membuang-buang waktu hanya untuk tidur atau ngobrol tidak jelas sambil menunggu berbuka. Ingat, tidur memang ibadah kalau tujuannya agar kuat bangun malam. Tapi kalau tidurnya dari subuh sampai asar, itu namanya bukan ibadah, tapi pindah alam. Betul tidak? Yang ketiga, amalan prioritas. Utamakan yang wajib, hiasi dengan yang sunnah. Di pesantren, jangan terlalu bersemangat untuk tadarus hingga pukul 2 pagi. Tapi saat subuhnya justru malah tersandra di dalam selimut karena kelelahan. Yang keempat, raih Lailatul Qadar dengan konsistensi. Ibadah jangan seperti panas-panas tai ayam. Maksudnya apa sih? Meledak di awal, hilang di akhir. Jangan sampai soft sholat kita semakin hari makin maju. Bukan karena jamaah sholatnya makin bertambah, tetapi barisannya makin berkurang. Ingat, Allah mencintai amalan yang konsisten walau hanya sedikit. Dan permata Lailatul Qadar itu hanya milik mereka yang bertahan hingga akhir. Dan yang terakhir, taubat dan totalitas. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa ampunan, saatnya totalitas. Sholatlah seakan itu sujud terakhirmu. Mengajilah dengan sepenuh hati, serta berbaktilah kepada orang tua dan guru dengan tulus. Jangan tanggung-tanggung dalam beribadah jika ingin hasil yang luar biasa. Sahabatku, sahabatku, alhamdulillah. Ramadan itu bukan hanya soal menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan nafsu dan memperbaiki akhlak agar predikat takwa benar-benar kita raih. Semoga kita semua dapat keluar dari bulan suci ini tidak hanya membawa perut yang lapar, tetapi juga membawa iman yang mekar. Tidak hanya membawa dahaga yang terasa, tetapi juga membawa ampunan dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.